artis yang kembali terjerat narkoba. Muhammad Ridho Irama atau yang lebih dikenal dengan Ridho Roma, seorang penyanyi dangdut kembali tersandung kasus narkoba. Ini kali kedua putra Raja Dangdut itu ditangkap pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba. Dengan menggunakan baju tahanan, Ridho Roma tertunduk malu saat digiring oleh tim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Senin siang. Anak dari Raja Dangdut Rhoma Irama ini ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis kemarin bersama 2 orang temannya. Tanggal 4 yang lalu memang telah mengamankan 1 orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ya, salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat. Kemudian ini kita kembangkan. Ya, kita kembangkan, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Pada saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 3 butir ekstasi dari dalam kantong celana Ridho. Polisi lantas melakukan tes urin terhadap Ridho dan kedua orang temannya. Dari hasil tes urin tersebut, Ridho dinyatakan positif narkoba, sedangkan 2 orang temannya yang lain berstatus negatif. Untuk saudara MR dan RR, positif. Hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Sebelumnya Ridho juga pernah ditangkap dalam kasus yang sama oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tahun 2017. Saat itu, Ridho divonis hukuman penjara selama 1,5 tahun. Di hadapan para media dan petugas kepolisian, Ridho Roma menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya kali ini. Saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Bapak. Namun atas perbuatannya kali ini, Ridho disangkakan 2 pasal dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, subhanallah, seorang public figure memang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau kita lihat ini bukan kali pertama Ridho Roma ditangkap oleh polisi akibat kasus narkoba. Nah, Ustadz Subki, bagaimana Ustadz melihat kasus ini, Ustadz? Ya, pertama saya turut prihatin ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua terlindung ya. Karena saya pernah nonton konser Bang Haji bersama putranya di salah satu stasiun televisi, dan beliau, sang ayah, meneteskan air mata saat putranya tampil kembali gitu. Saya merasakan betapa cinta, betapa usaha sang ayah gitu untuk mendidik, ya, mengarahkan gitu. Saat itu saya pikir ya alhamdulillah sudah kembali, tapi ternyata ini ada ujian berikutnya. Walaupun ada hadis ya, la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Artinya seorang mukmin itu tidak akan terjatuh pada lubang yang sama 2 kali. Ya mestinya sih idealnya seperti itu. Apa yang pernah kita alami sebelumnya bisa menjadi sebuah pelajaran. Tapi memang ya karena kadang kita sebagai manusia ya kadang-kadang lemah, kadang-kadang alpa, kadang-kadang salah gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan bisa cepat recovery dan bisa kembali lagi ke dunia hiburan, mengingat potensinya yang sangat besar gitu ya untuk menjadi pewaris Raja Dangdut di Indonesia ya. Dan sang ayah saya pikir juga sebetulnya sudah menanamkan ya nilai-nilai religius kepada anaknya, tapi ya memang ujian di masa kini memang begitu besar. Saya cuma bisa berdoa buat anak-anak kita semua ya, karena melihat ayatku anfusakum wa
ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan melindungi anak-anak kita dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari tawuran, atau dari penyimpangan-penyimpangan yang lain adalah bagian dari menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Mudah-mudahan Bang Haji bisa melewati ujian ini kembali, dan Ridho juga bisa betul-betul terlepas dari lingkaran narkoba ini. Ya, Masya Allah, semoga Ridho Roma bisa segera terlepas dari jerat narkoba. Dan bagaimana Ustadz Supki ini cara bertaubat menurut ajaran Islam agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, Ustadz? Ya, tobat itu syaratnya 3 ya, kalau dengan ada hubungannya dengan Allah. Pertama, berhenti, kedua, menyesal, dan ketiga, jangan mengulangi kembali. Syaratnya itu aja. Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, kita bisa dapatkan pendapat beliau tentang syurutut taubah, tentang syarat taubat. Ya cuma al-iqla, an-nadam, ya. Kemudian al-azam alla ya'uda ila al-ma'siyah, ya. Pertama berhenti, kemudian punya azam yang kuat untuk tidak kembali, ya. Nah, cuma ya memang kadang-kadang ya namanya manusia mahallul khata'i wan nisyan, tempat salah dan lupa. Ya kita saat kembali mendapatkan ujian itu, kembali memohon ampun, beristighfar kepada Allah, dan insya Allah setelah yang kedua ini tidak akan ada kejadian lagi yang berikutnya, baik khusus buat Ridho Roma ataupun buat siapapun ya, para artis ya di negeri kita, ataupun mungkin siapapun ya, anak-anak kita, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan tidak kembali lagi melakukan kesalahan. Ya kalau dia sudah nyesel, sudah tobat dan berazam untuk tidak melakukan lagi, insya Allah Allah akan memaafkan kesalahan kita. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita bersama Ustadz Supki Al-Bukhuri hari ini. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya yang selalu mencerahkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul Cinta. Sama-sama, terima kasih Ustadz Supki.